Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Di kesempatan kali ini saya ditemanin saudara-saudara, yang satu tukang cukur, yang satu tukang jahit, dan akan membahas tentang masih seputar mistis, yaitu jin dan santet. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen bila perlu di komen. Tak lupa juga di share biar channel Jaka Tunggara semakin maju dan berkembang. Amin. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Amin. kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke pembahasan. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Syahril, perwakilan dari Pangkas Rambut Garut, Tapi tidak mewakili, tapi tidak mewakili, hanya mewakili diri sendiri. hanya mewakili diri sendiri. Jadi dia ini pekerjaannya tukang cukur, tapi apapun yang dia jelaskan nanti tidak mewakili semua tukang cukur ya, hanya mewakili diri sendiri. Cuman dia ini profesi sebagai tukang cukur. Hanya pendapat. Dan yang satu lagi Namanya, dan yang satu lagi namanya Ade, nah ya, Pak Ade, namanya Pak Ade Ashari, tukang jahit. tukang jahit. Tetapi penjelasannya tidak mewakili semua tukang jahit. Kalau ada yang dijelaskan. Nah, seperti itu. Jadi tetap itu penjelasan dari dia sendiri gitu. Pribadi. Itu hanya profesi. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ade ini percaya dengan adanya makhluk halus yang namanya jin atau jurig lah kalau bahasa Sunda? Ya. Saya percaya karena di dalam Quran ada wa ma khalaqtul jin gitu kan. Nah, saya telah sakit itu teruskan sebab saya tuh nggak tahu surat apa, ayat berapa, saya tidak tahu juga wa ma khalaqtul jin. Intinya percaya. Ya, itu percaya. Terus apakah Pak Ade ini pernah melihat jin atau misalkan merasakan gitu, jadi supaya Pak Ade ini benar-benar aku yakin bahwa makhluk halus yang namanya jin atau jurig lah kata bahasa Sunda ada gitu? Percaya ada, dan saya pernah melihat, tapi waktu itu lagi kecil, waktu di kampungnya rumahnya masih banyak kebun pisang, kebun apa lagi lah, kebun-kebun itu tuh yang ubi-ubi galar itu tuh. Ya. Itu pernah melihat di situ ada makhluk yang berbentuknya nggak jelas gitu. Nggak jelas. Dan Mang Ade meyakini bahwa itu adalah jin gitu. karena sering hanya satu kali atau pernah beberapa kali? Satu kali aja. Satu kali masih kecil, tapi sampai tua begini masih ingat. Masih ingat. Untuk setelah masa kecil, misalkan masa-masa remaja atau masa tua, pernah nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti hanya sekali tidak doang ingat, itu. Ya, tidak ingat. Yang ingat itu aja waktu lagi kecil, lihat makhluk berbentuk begitu sekali-kalinya. Sampai sekarang masih ingat tempatnya, walaupun tempatnya sekarang udah jadi rumah, tadinya kebun. Nah, terus tentang itu kan sudah. Nah, berarti intinya satu percaya, dan aku yakinnya bahwa yang namanya makhluk halus jin itu ada karena pernah melihat semasa kecil gitu. Sekarang tinggal Syahril. Apakah Syahril ini percaya bahwa makhluk jin itu ada? Percaya. Percaya. Iya. Nah, alasannya bisa percaya gimana itu?
Nah, bisa pas waktu kecil itu melihat lah, gitu kan. Oh, pernah Jin, melihat. pernah melihat. Namanya waktu kecil kan. Ya, ya, ya. Nah, kalau sekarang lebih ke sering merasakan adanya Hmm, makhluk-makhluk yang kayak seperti gitu. jin lah, gitu. Ya, seperti itulah. Baik. Hmm, Berarti intinya percaya karena percaya, pernah melihat melihat dan dan merasakan merasakan adanya adanya makhluk makhluk itu. itu. Oke. Tentang masalah jin sudah. Dari dua narasumber ini sudah. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan tentang santet atau sihir. Nah, bagaimana nih menurut Syahril? Apakah percaya tentang adanya ilmu sihir atau santet? Oh, sangat percaya. Ada cakap ya? Sangat percaya. 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 Iya. Nah, alasannya percaya itu apakah karena kata orang atau pernah merasakan sendiri atau pernah dengar cerita dari saudara yang pernah mengalami gitu? Awalnya ya kata orang gitu kan. Ya, Nah, kesininya ada juga saudara ngalamin ya, kayak gitu. Bahkan diri pribadi saya pernah mm, merasakan yang ngalamin lah, ya, ya. ibaratnya kan gitu. Di santet itu ibaratnya Mm. disihir. Itu kita bisa kena santet ini nih karena misalkan nih gini, ada orang yang memusuhi kita atau dalam hal usaha saingan atau gimana itu disantetnya. Dalam hal usaha bisa, Pernah, pernah juga. Bahkan kalau dalam istilah Sunda kan, eh mikanya gitu kan. ya, Terlalu apa namanya? berlebih, Berlebihan gitu kan. Sayang tapi terlalu terlalu berlebihan sayang berlebihan yang ya. mengakibatkan ya gitulah Jadi penyakit ya gitu. penyakit. Berarti percaya karena memang bukan katanya lagi ya, tetapi pernah mengalami sendiri Mengalami. gitu. Nah, kan santet ini apakah langsung begitu diserang langsung sakit atau ada proses dulu? Biasanya proses. Yang pernah dirasakan gitu. Oh, yang dirasakan kadang langsung gitu kan. Nah, terus santet itu begitu misalkan kerasa nih, Hmm. kan diobatin tuh ke ahli, Oh, jadi langsung hilang atau gimana tuh? oh awalnya kan eh, proses berarti ya. Ya proses. Proses awalnya sakit gitu kan. Nah, Nah, sakit dibawalah ke ke dokter. dokter, Ke dokter alhasil gak ada nggak ada apa-apanya, apa-apa, aman. aman gitu kan. Kenapa? Nah, terus dicobalah di ini apa Ke eh, ahli yang ngobatin tentang ahli begituan, ya santet, spiritualis ya, lah. Coba tanya-tanya. Nah, nyambung gitu. Yang tadinya apa diperiksa ke dokter nggak ada ya. hasilnya, tapi pas dicek nanyain sama yang ahli spiritualis tiba-tiba ada gitu. Terus setelah diperiksa berangsur-angsur sembuh gitu. langsung Oh, langsung itu. langsung berarti ada jeda sebentar berarti ya. Iya, iya. Ya, begitu katanya nih menurut pendapat Syahril tentang santet Santet. gitu. Nah, sekarang menurut pendapat Pak Ade gimana? Apakah percaya dengan adanya ilmu santet atau gimana? Dengan adanya ilmu santet, saya percaya. Nah, apakah percayanya ini karena kata orang atau pernah merasakan sendiri atau misalkan ada keluarga yang terkena lalu Pak Ade tahu gitu? Enggak, cuma percaya aja karena ada orang yang cerita gitu. Oh, cerita tapi tidak pernah mengalami sendiri. Tidak, Kayak itu gitu aja. ya. Berarti percayanya itu karena Iya, dengar cerita ya gitu. ada orang di dalamnya katanya ada dimasukin apa tuh buah-buahan gitu ya. kok ada kok ada santet dimasukin buah-buahan gimana? Teluh kan itu tuh, Iya, teluh. teluh. Iya.
Kalau bahasa Sunda dalamnya- mah telu. Di dalamnya perutnya ada, katanya ada pohon apa nah, pohon pisang lagi, buah pisang katanya gitu, ada buah pepaya gitu, cerita. Oh, cerita. Iya, cerita Tapi orang. itu sama yang orang pinternya benar-benar keluar nggak? Kan katanya nih di dalam perutnya ada buah pisang, buah pepaya. Nah itu keluar nggak? Nggak tahu, soalnya ceritanya nggak jelas. Wah, berarti dulu itu mah Jangan. jangan orang yang sakit itu karena habis makan pisang atau pepaya Terus sehingga dia itu perutnya sakit. Cuman ini yang orang pinternya itu mungkin pembodohan terlalu pinter. atau penipuan. Mungkin ini hanya berpendapat gitu Iya, atau kan tadinya prasangka gitu. udah disebut Ini menurut mungkin. logika saya benar, mungkin itu orang sakit itu karena dimasukin pisang atau Bisa buah jadi, apel, benar. bisa jadi karena mungkin si orang itu habis makan buah pisang atau buah pepaya atau buah apel, kemudian perutnya ini tidak menerima lambungnya, makanya sakit. Nah, dia itu mungkin langsung pergi, nggak dicek ke dokter dulu, langsung ke orang pinter. Nah, si orang pinternya ini mungkin dia ini Terlalu pinter. suka nipu atau suka membodohi, makanya seperti itu. Nggak masuk logika kalau buat saya. Gitu. Iya betul, tidak masuk logika. Ada lagi nggak pengalaman yang lain tentang santet gitu? Enggak, cuma yang disebut makanan tadi tidak masuk logika Ada gitu cekatan. karena ada saudara saya lagi sakit. Ya, Katanya ini penyakitnya kiriman gitu. kiriman. Kiriman. Dia itu sakitnya tuh asam urat. Asam urat. Terus dikirim jengkol. Terus kumat lagi. Ya pantas atuh. Kumat lagi dan yang kirimnya juga jengkol. Nah, berarti itu mah gini, benar penyakit kiriman. Tapi kalau itu jengkol tidak dimakan, mungkin Iya. si Asam orang urat. yang punya asam urat itu tidak akan kambuh asam uratnya karena jengkolnya nggak dimakan. Iya. Itu mah berhubungannya sama medis, sama dohir. Jadi Iya. tidak, kalau menurut saya nih, tidak ada unsur magic atau sihir. santet. Kalau menurut saya karena dia punya penyakit asam urat. Terus asam urat itu tidak boleh makan jengkol. Dia makan jengkol apalagi Ada yang berlebihan jengkolnya. Nah, maka kambuhlah penyakit asam urat itu. Nah, kalau menurut saya itu bukan santet. Kalau Iya, menurut saya gitu. Iya kan nanya ke orang pintar. Iya. Katanya ada yang ngirim. Bener, ada yang ngirimnya, bener. Dia berhubung dikirim, jadi dikatakan kiriman gitu. Iya, betul. Kalau kirimnya mah betul. Tapi ini kan yang kita bahas ini unsur mistis Mistisnya aja. atau magic lah gitu. Magic tapi yang berbau-bau makhluk halus atau bangsa jin gitu kan, yang di luar lah, kalau bahasa Iya, Sunda jurig gitu. Iya. Ya udah ada dulu, segitu dulu dari saya. Nah, berarti ini ada bervariasi ya. Kalau menurut Sahril begitu, kalau menurut Pak Ade mah santetnya santet lucu ini. Tapi nyambung gitu. Santet nyata. Nyata gitu, memang nyata. Berarti santet yang nyata itu memang seperti itu. Jadi dikala orang yang punya kelemahan, nah dia kelemahannya apa, terus dia itu kambuhnya sama apa, nah si musuhnya ini pasti memberikan makanan atau minuman yang membuat orang tersebut penyakitnya kambuh. Nah, itulah yang disebut santet yang nyata. Santet nyata Jadi namanya. tidak ada unsur mistis, tidak ada unsur goib, jin atau setan atau jurig dan sebagainya gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi penjelasan tentang jin dan santet dari dua narasumber ini sudah beres. Mungkin hanya sekian dulu dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar channel ini tambah maju dan berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.